Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang bisa Sintayong lakukan di Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam di Hanoi. 2 kali takluk dari Timnas Indonesia, performa Vietnam menurun karena pergantian pelatih. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Vietnam pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Pelatih Sintayong kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dalam komposisi tim. Pada pertandingan sebelumnya di Stadion Gelora Bung Karno, meskipun Timnas Indonesia berhasil menang 1-0, performa skuad Garuda kurang optimal pada babak pertama. Namun, mereka membaik pada babak kedua setelah mengubah taktik dan komposisi pemain. Kondisi ini mungkin akan menjadi pertimbangan bagi Sintayong untuk melakukan perubahan dalam komposisi tim. Terlebih lagi, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, 5 pemain termasuk Yakob Sayuri dilaporkan tidak dalam kondisi optimal. Selain itu, pendekatan permainan antara laga kandang dan tandang biasanya berbeda. Sintayong mungkin akan mengadopsi pendekatan bertahan dalam pertandingan ini. Bagaimanapun, perubahan seperti apa yang akan dilakukan STY dalam pertarungan di Stadion Maidin? Egy dijadikan starter. Egy Maulana Fikri telah mengubah dinamika lini depan secara signifikan dengan permainannya yang eksplosif. Selain mencetak 1 gol, ia juga menciptakan 1 peluang penting lainnya. Dengan performa impresifnya di Dewa United, Egy layak menjadi pilihan utama. Bersama klub, ia telah mencetak 5 gol dan memberikan 6 assist dari 25 pertandingan di BRI Liga 1. Tak hanya itu, trio Egy, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan memiliki hubungan yang solid di lapangan, karena mereka telah bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Mempertajam lini serang. Pertimbangan Sintayong memasukkan Hoki Caraka sejak menit awal tidak berjalan lancar. Dengan pemain 19 tahun itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Stadion Gelora Bung Karno sebelumnya. Alternatif lain yang bisa dipertimbangkan oleh Sintayong adalah memainkan pemain dengan tipe target man seperti Dimas Drajat dan Ramadan Sananta. Dimas Drajat telah lama bekerja dengan Sintayong dan merupakan tipe penyerang yang lengkap. Sementara Ramadan Sananta telah menunjukkan performa yang bagus bersama Persis Solo. Ragnar dan Tom langsung dimainkan. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ikut dalam perjalanan ke Hanoi, tetapi hingga saat ini, mereka belum resmi masuk dalam skuad Timnas Indonesia. PSSI optimis bahwa proses administratif untuk pemain tersebut akan segera diselesaikan, memungkinkan mereka untuk bermain di Stadion Maidin. Ragnar Oratmangun bisa menjadi opsi menarik di lini depan, terutama mengingat kondisi cedera Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang diragukan. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. Publik Vietnam kini semakin gerah melihat timnasnya menunjukkan performa menurun. Bahkan,
Timnas Vietnam menelan 2 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia dengan skor identik 0-1. Perjumpaan pertama terjadi pada fase grup Piala Asia 2023, tanggal 19 Januari tahun 2024. Terakhir, Timnas Vietnam juga dipaksa menelan pil pahit saat melawat ke Indonesia dalam lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Hasil itu jadi perbincangan publik Vietnam, karena mereka sebenarnya sempat tak terkalahkan selama 8 tahun saat menghadapi Timnas Indonesia. Yang terjadi saat ini, jangankan menang, Vietnam sudah 2 kali gagal membobol gawang tim Merah Putih. Pengamat sepak bola nasional, Hana Phinh, menilai Timnas Vietnam mengalami banyak perubahan. Hal itu terjadi setelah pergantian pelatih dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Harus diakui, Park Hang-seo punya peran penting di Timnas Vietnam selama ini. Dia pernah mempersembahkan prestasi gemilang, 2 kali emas SEA Games dan 1 juara Piala AFF, kata Hana Phinh kepada bola.com, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Gaya bermain Vietnam berubah. Prestasi yang dimaksud Hana Phinh itu adalah keberhasilan Park Hang-seo bersama Vietnam U23 meraih emas SEA Games 2019 dan 2021. Lalu, arsitek asal Korea Selatan itu juga memberikan titel juara Piala AFF 2018. Secara permainan, Hana Phinh merasa timnas Vietnam mulai berubah sejak ditangani Philippe Troussier per tanggal 1 Maret tahun 2023. Dari situ, terlihat gaya main Vietnam tidak segarang sebelumnya. Biasanya, pemain Vietnam itu memberi tekanan ketat saat pemain lawan menguasai bola. Mereka terus menekan juga saat menyerang, hingga akhirnya bisa mencetak gol ke gawang. Mereka tampil agresif, ujar Hana Phinh. Nah, hal seperti itu sudah tidak terjadi di era Troussier. Situasinya sudah berubah. Timnas Indonesia justru lebih berani dalam menekan. Karena Vietnam sekarang main menunggu, imbuh legenda Timnas Indonesia itu. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Tekanan dari supporter. Saat ini, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, masih terus mendapat tekanan dari fans. Mereka menuntut pelatih Philippe Troussier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Vietnam. Tekanan fans Vietnam ini sebenarnya sudah muncul setelah hasil buruk Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Vietnam selalu kalah dalam 3 laga, yakni melawan Jepang, 2-4, Indonesia, 0-1, dan Irak, 2-3. Hasil Piala Asia 2023 itu berakibat pada ranking FIFA Vietnam. Mereka sebelumnya menduduki posisi ke-94 atau 100 besar dan kini mengalami penurunan 11 peringkat ke posisi ke-105. Ditambah kekalahan itu berlanjut di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam khawatir tim kebanggaan mereka semakin kesulitan bersaing dengan hasil yang selama ini diberikan Philippe Troussier. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Performa Vietnam menurun harus bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Perubahan performa Vietnam itu, lanjut Hana Phinh, harus mampu dimanfaatkan pelatih Sintayong untuk tampil lebih berani. Hal itu pun terlihat selama pertandingan yang digelar pada Kamis lalu. Banyak pendapat yang menyebutkan babak pertama laga itu tidak berjalan baik untuk Timnas Indonesia. Namun,
Situasi berubah pada babak kedua dengan tampil lebih agresif dan memanfaatkan celah lawan. Harus diakui, timnas kita sekarang semakin menunjukkan peningkatan di bawah arahan Sintayong. Saya berharap, hasil positif ini berlanjut di kandang Vietnam. Tutur pria yang membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games 1991 itu. An adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the Tim Garuda dapat tambahan tenaga. Kini, Vietnam masih akan melakoni pertandingan melawan timnas Indonesia. Mereka akan berstatus sebagai tuan rumah dalam laga yang digelar di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat. Duel ini bisa menjadi ajang balas dendam bagi mereka, tetapi, kekuatan timnas Indonesia malah akan bertambah di duel itu. Ada 3 pemain tambahan yang akan tampil, Asnawi Mangkualam, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen, dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow